Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Jemaat CWM yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, walaupun kita belum bisa sama-sama beribadah bersama-sama di tempat ibadah di tempat ini, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita pada pagi hari ini. Kita bisa bertahan sampai saat ini. Kita bisa kuat sampai saat ini karena ada Yesus yang menopang seluruh hidup kita. Haleluya. Kuasanya nyata dalam kehidupan kita, dalam kelemahan kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, Haleluya. tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Engkau penolong kami Tuhan, di saat kami lemah, di saat kami tidak tahu harus minta tolong kepada siapa. Engkaulah satu-satunya pertolongan kami. Pribadimu ya Tuhan. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Sampai hari ini, sampai detik ini, kami merasakan pertolongan-Mu. Kami merasakan penoppangan-Mu, Kau menopang kami Bapa. Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu hati kami ya Tuhan yang paling dalam. Dan Engkau tahu kerinduan kami. Haleluya. Engkau perisai dalam hidup kami. Haleluya. Kuasa-Mu nyata Tuhan dalam hari datang kepada
Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Tuhan. Kalau kami berseru kepadamu, kami dekat dengan Engkau, iman kami bertumbuh dengan Engkau, maka kami akan merasakan aman dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Dan kami akan melewati masa-masa yang sulit ini bersama dengan Engkau. Dan kami akan memperoleh kemenangan, dan kemenangan datang hari kepada hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita buat kasih cinta, kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Haleluya, saudara-saudaraku, Tuhan itu sangat baik. Ya, itu sebabnya kita harus selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan saya cinta Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat untuk seluruh umat manusia yang percaya kepada Dia. Karena Dialah satu-satunya jalan penyelamatan bagi umat manusia. Saya cinta Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus. Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa. Saya cinta Tuhanku. 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 Saya cinta juru selamat. Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhan Yesus. Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa. Saya cinta Tuhanku. 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 Saya cinta juru selamat. Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Amin. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta juru selamat. Yesus cintaku juga. Amin. Haleluya. Saya cinta juru selamat. Yesus cintaku juga. Karena apa, saudaraku? Karena cintanya Allah sangat besar bagi saudara-saudara dan saya. Cinta, cintanya Allah. Cinta, cintanya Allah yang tebuskan saya dari dosa. Heranlah, heranlah, heranlah Allah. Cinta, cintanya Allah. Cinta, cintanya Allah yang tebuskan saya dari dosa. Heranlah, heranlah, heranlah cinta Allah. Cinta, cintanya Allah. Cinta, cintanya Allah yang tebuskan saya dari dosa. Heranlah, heranlah, heranlah cinta Allah. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bersyukur menjadi anak Tuhan. Kita bersyukur menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Karena cinta Allah itu begitu besar untuk seluruh umat manusia. Dia tidak memandang siapa engkau. Dia tidak memilih siapa engkau. Dia tidak melihat warna kulitmu. Dia tidak melihat sukumu. Dia tidak melihat bahasamu. Semua sama memperoleh satu kesempatan untuk kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena cinta Allah yang sangat besar. Cinta Allah yang tidak ada bandingnya dengan apapun dan dengan siapapun yang ada di dunia ini. Kita akan masuk di dalam firman Allah. Kita akan tundukkan kepala dan kita akan menaikkan pujian. Cinta besar, cinta besar. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya.
ada bersama dengan kami, terus ada bersama dengan kami. Terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Terima kasih buat cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami berkemenangan Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman yang akan memberikan kami kekuatan, firman yang akan membuat iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Iman yang Tuhan Yesus yang semakin Tuhan dewasa di dalam Engkau, sehingga kami tidak mudah tergoda, kami tidak mudah jatuh bila kami menghadapi berbagai hal yang ada di depan kami. Kami tetap kuat karena ada Engkau yang selalu memegang tangan kami, ada Engkau selalu yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Pengurapan Allah terus ada buat hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kami sampaikan shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, haleluya. Mari berkata bersama-sama, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau lihat firman Tuhan. Bagaimana kualitas kehidupan kekristenan itu sesungguhnya, saudara sekalian, harus teruji dulu baru kita dapat berkata kita adalah Kristen yang berkualitas, iman yang berkualitas. Nah, seperti apa? Memang dalam firman Allah dikatakan bahwa iman kita itu jauh lebih mulia, jauh lebih berarti, jauh lebih bermakna daripada sekedar emas dan perak. Emas pun dimurnikan dengan api. Nah, bagaimana dengan iman kita? Kalau kita lihat bagaimana pohon, dia akan menjadi jauh lebih kuat. Kalau pohon itu, saudara sekalian, ditimpa oleh tiupan angin, dia akan menjadi jauh lebih kuat. Maka saya yakin dan percaya pagi hari ini, kita jemaat Tuhan, kita adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Pencobaan-pencobaan, kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran yang kita hadapi ini adalah hal memperkuat iman dan percaya kita. Nah, puji Tuhan. Pagi ini kita mau membaca firman Allah yang tertulis dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, kita membaca ayat yang ke-35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah, ibu bapak jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan di sini adalah sebuah pertanyaan dari Rasul Paulus dalam ilhaman Roh Kudus. Pertanyaan dari firman Allah, adakah sesuatu yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Rupanya ada orang-orang tertentu oleh karena penindasan, oleh karena kesesakan, oleh karena penganiayaan, oleh karena kelaparan, oleh karena ketelanjangan, oleh karena bahaya, oleh karena pedang, dia dapat terpisah dari kasih Kristus. Bukan karena Kristus tidak sanggup menjaganya, saudara sekalian, tetapi dia yang dengan sadar secara nyata-nyata menyangkal Yesus, meninggalkan Yesus. Seakan-akan berkata bahwa Yesus Tuhan tidak lagi berkuasa menolong dia. Tapi sampai hari ini, sampai pagi ini, kita semua yakin dan percaya bahwa Tuhan kita dalam pengalaman kehidupan kekristenan kita adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menjaga, melindungi, memelihara kita semua. Katakan amin. Haleluya. Saya yakin di antara kita tidak sedang menghadapi penindasan, kita sedang tidak menghadapi kesesakan, kita sedang tidak menghadapi penganiayaan, kita sedang tidak menghadapi kelaparan, sekalipun masa COVID ini berkepanjangan, saudara sekalian. Secara pribadi, saudara, saya malah naik, saudara, ya, berat badan saya naik, walaupun kita konsumsinya apa, saudara? Telur, Indomie, gitu ya, mimi terus, mimi lagi. Nah, tapi saudara sekalian, kita bersyukur Tuhan tetap memelihara kita. Katakan amin.
bahwa tidak ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini kelaparan. Kalau ada, saudara, hubungi kami, saudara ya. Kalau ada, hubungi gembala, saudara ya. Walaupun hanya beras dan Indomie, kita juga masih punya ya. Nah, saya yakin saudara tidak ada yang mengalami kelaparan. Nah, tetapi saudara sekalian, ada orang-orang oleh karena kesukaran-kesukaran saudara, dia kemudian meninggalkan Tuhan. Nah, firman Allah bertanya, artinya begini, Tuhan tahu bahwa sesungguhnya sebenarnya anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, perhatikan baik-baik, yang sungguh-sungguh dia pasti tetap kuat. Katakan amin, haleluya. Kecuali dia hanya menjadi Kristen hanya karena sesuatu. Tetapi selama dia menjadi Kristen dengan sungguh-sungguh, terima Yesus, sungguh-sungguh mengakui juru selamat, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Katakan amin. Minggu yang lalu kita telah membahas, melihat bagaimana Yesus sengaja dibawa oleh Roh Kudus ke padang untuk dicobai. Pertanyaan saya pada waktu itu, saya ulangi, Roh Kudus tahukah bahwa Yesus akan menang? Iya. Saudara sekalian, bagi kita jemaat Tuhan, firman Allah berkata, kita ini domba yang diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah serigala. Pertanyaan saya, Tuhan tahukah kita ini lemah? Tahu. Tuhan tahukah kita tidak berdaya? Tahu. Tuhan tahukah kita bisa jatuh? Tahu. Tapi juga dia tahu bahwa dia sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Dia sanggup menjaga kita, dia sanggup melindungi kita, dia sanggup meluputkan kita dari segala situasi yang kita baca pada malam hari ini. Sebuah pertanyaan, apakah hal-hal tersebut dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah, saudara sekalian, sampai apa yang ditulis dalam pemazmur dituliskan lagi di sini. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudara tahu domba sembelihan? Domba itu adalah binatang yang tidak berdaya. Domba itu adalah binatang yang tidak bisa memberontak, saudara. Sesungguhnya seperti itu. Domba itu dia selalu manut kepada tuntunan gembalanya. Dia bisa nyasar, iya. Tapi gembala tidak akan membiarkan, karena gembala tahu bahwa domba kalau dia nyasar dan dibiarkan, dia binasa di sana. Nah, saudara sekalian, kita sebagai domba-domba bahkan dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudara tahu sebutan ini adalah menggambarkan bahwa siap mati. Tetapi saudara sekalian, kalau kita membaca ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu, firman Allah berkata, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Artinya saudara perhatikan baik-baik, kita diperhadapkan pada satu situasi dan kita diposisikan sebagai domba-domba sembelihan yang tidak berdaya. Siap mati, bukan sekedar kalah saudara, siap mati. Tidak berdaya, tidak punya kemampuan untuk membela diri, itu domba saudara. Tetapi perhatikan, apakah Tuhan membiarkan kita? Enggak saudara. Perhatikan ayat yang ke-37 diberkata, oleh Dia yang telah mengasihi kita, Dia itulah yang membuat kita menjadi lebih dari sekedar orang-orang yang menang. Kita menang dari segala situasi. Pada saat kita merasa seperti kita tertindas, kita dimenangkan oleh Tuhan dari merasa tertindas itu. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saudara perhatikan baik-baik firman Allah ini, bahwa sesungguhnya Tuhan pasti menjaga dan melindungi kita. Nah, saudara sekalian, dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Rasul Paulus menuliskan begini. Ini menarik bagi saya untuk kita lihat ke sana. 2 Korintus 12 ayat 9. Perhatikan firman Allah berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ini dalam keluhan Rasul Paulus ya. Sebab dia merasa ada duri di dalam tubuhnya ya. Ada sesuatu yang terus menggerogoti dia, yaitu penyakit gitu ya. Itu sebagai kelemahan secara tubuh gitu ya. Lalu dia mengadu dengan Tuhannya, saudara sekalian. Tetapi Tuhan menjawab, ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, kata Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sekali lagi, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru, baca firman Allah berkata apa? Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Di mana? Dalam kehidupan orang yang merasa lemah tadi.
Saudara sekalian, dari ayat ini muncul sebuah pemahaman bagi saya seperti ini, saudara sekalian. Perhatikan ya, karena di dalam kelemahan kita, dalam kelemahan manusia, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Nah, saya memahami seperti begini, saudara ya. Bagi siapakah kuasa kesembuhan itu terjadi? Bagi orang yang tubuhnya sedang lemah, sedang sakit. Bagi siapakah kuasa kekuatan pemulihan itu terjadi? Bagi orang yang lemah, bukan bagi yang kuat, saudara. Orang yang mengalami kesembuhan itu bukan yang sedang sehat-sehat saja, tetapi sedang sakit. Justru dalam kelemahan itulah Tuhan berkata, kuasaku menjadi sempurna. Katakan amin, saudara ya. Jadi kalau ada penindasan, kalau ada kesesakan, kalau ada penganiayaan, dan kalau ada kelaparan, kalau ada ketelanjangan, kalau ada bahaya atau pedang sedang diperhadapkan pada kita, dan kita pada posisi lemah, saudara, pada posisi tidak berdaya, domba sembelihan itu tidak berdaya, dia lemah, tidak sanggup membela diri, tapi ada kuasa Tuhan yang menjadi sempurna di tengah-tengah kelemahan kita. Katakan amin, saudara. Oleh karena itu, sebagai gembala sidang, saya yakin, saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Baik kami di pastori dan jemaat Tuhan di rumah, saya yakin Tuhan tidak pernah membiarkan kita, anak-anak Tuhan. Karena dia sudah berjanji, saudara, semua domba yang dipercayakan kepadanya itu pasti dijaga, dilindungi, dibela, dipelihara oleh Tuhan. Tidak dibiarkannya, saudara. Itu janji Tuhan bagi kita. Nah, oleh karenanya, perhatikan sekali lagi, dalam keadaan seperti itu, pasal 8 ayat 37 berkata, dalam semuanya itu kita lebih dari apa, saudara? Pada orang-orang yang menang. Kita lebih dari sekedar orang-orang yang menang. Kita sangat menang oleh karena ada Yesus yang sudah menolong dan memberkati kita. Haleluya. Pemazmur berkata, Mazmur 23, dia berkata, sekalipun aku berjalan di mana, saudara? Dalam lembah kekelaman, dia tidak takut. Kekelaman itu adalah kebinasaan, menuju pada kebinasaan, saudara. Dia tidak takut. Kenapa? Karena ada Tuhan sebagai gembala. Dia menyatakan pembelaannya, gada dan tongkat Tuhan terus menyertai Raja Daud. Bagi kita pun, dalam keadaan seperti apapun, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Nah, saudara sekalian, dalam 2 Korintus pasal 4, Paulus itu bilang begini, 2 Korintus pasal 4, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Saya coba melihat secara lengkap 2 Korintus pasal yang keempat, saudara, ya, ayat 11, saudara. Sebab kami yang masih hidup ini, gitu ya. Kalau saudara membaca, ini adalah satu kisah di mana Rasul Paulus sedang menjelaskan mengenai harta rohani dalam bejana tanah, begitu ya. Dan semuanya oleh karena kemurahan Tuhan, oleh anugerahnya Tuhan. Nah, ayat 11 dia berkata, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus. Perhatikan, terus menerus. Bukan kadang-kadang, bukan sekedar pernah, tetapi terus menerus. Ngapain? Diserahkan kepada maut. Oleh karena dia beriman kepada Yesus. Selanjutnya firman Allah ini berkata, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara sekalian, sekali lagi, bagi siapakah kuasa kesembuhan itu terjadi? Hanya bagi orang yang sakit. Bagi siapakah pembelaan Tuhan terjadi? Hanya bagi mereka yang terus-menerus diserahkan kepada maut.
Sehingga Yesus, kehidupan Yesus itu menjadi nyata di dalam tubuh orang-orang yang setiap saat diperhadapkan dengan keadaan maut. Bagaimana hal itu bisa terjadi, saudara? Kalau kita tidak berani atau tidak, kalau kita menolak mengalami kesulitan. Bagaimana pertolongan Tuhan itu akan nyata kalau kita tidak pernah mau merasakan penderitaan? Bagaimana kita dapat berkata mujizat kesembuhan terjadi kalau saya tidak pernah mengalami sakit dan disembuhkan? Bagaimana saya dapat berkata pertolongan Tuhan terjadi dalam penderitaan saya kalau saya tidak pernah mengalami penderitaan? Lanjut. Ayat yang ke-12 dalam pasal yang keempat dari 2 Korintus ini berkata, maka demikianlah maut giat. Nah, saudara perhatikan, maut itu giat di dalam diri kami dan hidup giat juga di dalam kamu. Tapi ketahuilah bahwa Yesus yang sudah disaksikan oleh Rasul Paulus, kuasanya itu menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Kita sudah nyanyikan tadi, kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Hanya orang yang mengalami kelemahan itu dalam tubuhnya dapat mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan itu menjadi nyata bagi orang yang pernah ngalamin, yang sedang ngalamin, bukan yang lagi enak-enakan, saudara. Saudara sekalian, saya mau mengambil contoh seperti ini. Seandainya saudara adalah orang yang sedang haus dahaga luar biasa, lalu saudara diberikan air, itu sangat berarti bagi saudara. Pertanyaan saya, kalau saudara sedang minum es campur yang enak, saudara ya, juga di situ ada Fanta, ada Coca-Cola, ada Sprite di meja saudara. Saudara sedang menikmatinya luar biasa. Es campurnya campur duren lagi saudara, pakai apokat lagi di sana. Wah, nikmat. Sirupnya ditambah susu. Datang orang, saudara, bawa teh manis. Berarti nggak teh manis itu bagi saudara? Enggak. Karena saudara tidak sedang mengalami sesuatu yang saudara sangat mengharapkan, sangat membutuhkan adanya teh manis. Tapi bagi orang yang sedang amat sangat dahaga, jangankan teh manis, saudara, air putih, segelas air putih sangat berarti, sangat bermakna bagi orang tersebut. Nah, saudara sekalian, sekali lagi, hanya bagi orang yang sedang mengalami kelemahan, itu merasakan bagaimana pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Ya. Mari kita bandingkan dengan 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9. Sebab orang yang tidak dikenal namun dikenal, sebagai orang yang tidak dikenal namun dikenal, sebagai orang yang, perhatikan sini, nyaris mati dan sungguh-sungguh hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati lagi. Saudara sekalian, bagaimana Tuhan menyatakan pertolongan itu baginya? Kalau saudara sekalian kita telah mengalami ini, maka kita bisa berkata seperti begini. Dalam 2 Korintus pasal yang 1 ayat yang ketiga, saudara perhatikan di sana ya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh apa saudara? Belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Sumber segala penghiburan. Maka ayat yang keempat berkata, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga apa saudara? Kami sanggup menghibur mereka yang mengalami, yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara sekalian, kenapa?
Karena pada waktu mereka sedang dalam penderitaan, ada Tuhan sumber penghiburan datang memberikan penghiburan kepada Rasul Paulus, kepada pelayan-pelayan Tuhan sesama dengan Rasul Paulus. Nah, oleh karenanya saudara, saya mau berkata seperti begini saudara. Kalau Tuhan yang sudah memberikan pertolongan itu kepada Rasul Paulus, Tuhan yang bagaimana Rasul Paulus bersaksi tentang kuasa pertolongannya saudara, saya yakin bagi kita pun kuasa pertolongan Tuhan itu akan terjadi bagi kita semua. Amin jemaat Tuhan. Kuasa pertolongan itu akan terjadi bagi kita semua. Kalau kita flashback ke belakang saudara ya, bagaimana kita melihat para nabi-nabi mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa saat mereka, para pelayan-pelayan perjanjian lama, mengalami pertolongan Tuhan justru di saat-saat mereka sedang mengalami penderitaan. Kita pernah membahas bersama-sama bagaimana Elias saudara dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana mungkin saudara dalam situasi yang seperti itu, secara logika, secara akal sehat kita berpikir bagaimana mungkin dapat terpelihara. Tapi ternyata ada Tuhan dan Dia punya cara saudara. Saya mau sampaikan begini, Yehovah Jireh yang artinya Allah mengadakan, itu sangat bermakna bagi orang yang sedang ngalamin apa saudara? Bagi orang yang sedang berketiadaan, bagi orang yang sedang berkekurangan, bagi orang yang sedang tidak ada apa-apa saudara, maka dia akan mengalami apa yang namanya Yehovah Jireh. Maka sungguhlah firman Allah berkata, memang sekalipun saudara ada kelaparan, ada ketelanjangan, ada bahaya, ada pedang, semua itu tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Nah, saya mau baca lengkap saudara keyakinan iman ini dari ayat 31 sampai berakhirnya perikop yang keyakinan iman. Mari ayat 31 kita baca bersama-sama. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini sebuah pertanyaan saudara, sekaligus memberi pernyataan kepada kita sungguh bahwa saudara, kita tidak pernah akan dibiarkan oleh Tuhan sekalipun sedikit waktu pun. Dia tidak pernah akan membiarkan, karena Dia tahu lawan bagi kita itu banyak. Dia tahu bahwa kita menghadapi peperangan, Dia tahu kita menghadapi cobaan, Dia tahu saudara. Oleh karenanya, jika Allah di pihak kita, kata Paulus, siapa? Haleluya saudara ya. Siapa yang bisa lawan kita? Saudara tahu? Kita ingat kisah bagaimana Daud ketika dia harus berhadapan dengan seorang raksasa besar yang bernama Goliat, saudara. Goliat diperlengkapi dengan perlengkapan perang, saudara. Dengan pedang yang besar, saudara. Dengan kelengkapan itu mustahil untuk dia dikalahkan. Kemustahilan ini terlihat saudara ketika Raja Saul bersama tentara Israel berhadapan dengan Goliat. Saudara tahu, tentara Israel semua lari, terbirit-birit saudara, menyembunyikan diri dan bertanya kepada Saul sebagai raja, mau ngapain kita? Bahkan Saul pun sebagai seorang raja pun takut. Datanglah seorang yang bernama Daud. Firman Allah menjelaskan pipinya kemerah-merahan. Masih sangat remaja. Dia datang di medan perang. Dia berhadapan langsung dengan seorang yang bernama Goliat, raksasa itu. Saudara tahu, dia mendengar cacing maki dari raksasa itu. Cacing maki dari seorang yang namanya Goliat terhadap barisan tentara Israel. Secara rohani dia terpukul saudara, karena orang itu menghina Allahnya Israel. Apa yang dia lakukan? Dia datang,
dia hadapin itu Goliat. Dia berkata, engkau datang dengan pedang, dengan kebesaranmu, tapi aku datang dengan apa, saudara? Dengan nama Tuhan. Dia yakin bahwa Allah yang berpihak kepadanya, dia sanggup melawan orang besar tersebut. Dia sanggup melawan orang kuat tersebut. Dia sanggup melawan tantangan yang besar tersebut. Kenapa? Karena Allah berpihak kepada Daud. Saudara yakin Allah berpihak kepada saudara? Haleluya. Saudara yakin? Yakin saudara? Amin. Puji Tuhan. Nah, ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Apa yang dia akan karuniakan kepada kita? Sesuai kebutuhanmu. Saudara sekalian, dikaruniakannya kita kekuatan karena dia tahu kita sedang lemah. Dikaruniakannya kepada kita berkat karena dia tahu kita sedang ketiadaan berkat. Dikaruniakannya kepada kita kesehatan karena dia tahu kita sedang tidak sehat. Itu yang dikaruniakan kepada Tuhan. Dan itu disebut segala sesuatu. Artinya ini paket komplit. Apa yang engkau butuhkan ada di dalam Yesus. Sekali lagi, ini paket lengkap saudara. Apa yang engkau butuhkan ada di dalam Yesus. Dan setiap kebutuhanmu laporlah kepada dia. Makanya saudara, dalam Markus dia berkata, hai kamu sekalian yang berbeban, berpikulan dan bertanggungan berat, mari datang kepadaku, mari datang. Saudara sekalian, ada banyak di antara manusia yang walaupun dia sudah tahu ada tawaran dari Yesus, datang menyerahkan segala kesulitan, datang menyerahkan segala beban, datang menyerahkan segala ketakutan, datang menyerahkan segala kebimbangan, datang menyerahkan segala kekhawatiran yang ada padanya. Banyak orang tidak mau datang menyerahkannya. Oleh karenanya, beban-beban tersebut dia pikul sendiri. Bagaimana mungkin apa yang dijanjikan oleh firman Allah bahwa ia akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus, di dalam dia akan dialami oleh orang tersebut. Tidak mungkin saudara. Hanya kalau kita mau datang kepada dia. Katakan amin. Ayat 33 berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang dapat menggugat? Siapakah yang akan menghukum mereka? Enggak ada, sudah dibenarkan oleh Yesus. Ayat 34 berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi apa saudara? Pembela bagi kita. Katakan amin. Dia sampai saat ini, dia tetap menjadi pembela bagi kita di hadapan Bapa. Karena saudara tahu iblis itu bolak-balik masuk ke surga, ketemu dengan Bapa, lalu menuduh. Dia datang kepada Bapa dan dia tuduh anaknya, yaitu anak-anaknya, yaitu saudara dan saya. Kerjaannya dia nuduh saudara. Apa yang dia tuduhkan? Dia bilang, tuh lihat jemaat Tuhan yang ada di Priuk Jaya. Tuh lihat mereka, lihat. Ya Bapak lihat. Allah Tuhan lihat. Ngapain mereka? Saudara sekalian, iblis sedang menuduh segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan saudara. Tetapi Yesus lalu membela kepada bapak-bapak. Memang mereka lemah, tapi bukankah aku sudah menebusnya Bapa? Dia di dalam aku sekarang Bapa. Justru sebaliknya Bapa, aku memberikan kekuatan kepadanya. Aku mau membela dia. Aku mau membela dia ya Bapa. Dia terus menjadi pembela bagi kita. Amin jemaat Tuhan. Oleh karenanya saudara sekalian, makanya muncul ayat yang ke-35. Karena Yesus yang menjadi pembela kita selamanya, maka dia pertanyakan, adakah sesuatu yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Enggak ada. Walaupun kita bagikan domba-domba sembelihan yang semuanya itu sedang menuju pada kebinasaan, yang tidak berdaya, tidak punya kemampuan, bagaimana mungkin saudara? Tetapi ternyata karena ada Yesus, haleluya, katakan amin.
Karena Yesus terus membela saudara dan saya, firman Allah berkata, kita semua itu, dalam semua itu kita lebih dari orang-orang yang menang, oleh karena Yesus Kristus telah mengasihi saudara dan saya. Ayat yang ke-38, perhatikan ini sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia berkata begini, perhatikan baik-baik ya. Sebab aku yakin. Sekali lagi saudara ya, kata Paulus, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Perhatikan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau ayat 39, kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah. Perhatikan, ataupun sesuatu makhluk lain, kita akan bahas sedikit ini, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara perhatikan bagaimana keyakinan yang kokoh yang dimiliki oleh Rasul Paulus, dan keyakinan itu diberikan juga kepada saudara dan saya, bahwa sesungguhnya, perhatikan baik-baik, sebab aku yakin, kata Paulus. Dia yakin benar, dia yakin sungguh, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus, daripada kasih Kristus, daripada kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan baik-baik ya saudara ya. Mari kita mau rinci sedikit-sedikit. Baik maut, satu. Yang kedua, maupun hidup. Ternyata kehidupan ini juga bisa memisahkan orang dari kasih Kristus ya. Yang ketiga, malaikat-malaikat. Wow, malaikat baik kayaknya atau malaikat jahat saudara. Berikut, pemerintah-pemerintah, jelas saudara, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Mungkin saat ini bebas. Saudara, kita ingat bahwa zaman Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, maka selama kehidupan Yusuf, saudara perhatikan firman Allah berkata, bangsa Israel terjaga, terlindungi, terpelihara. Tetapi sesudah itu, pemerintahan berganti dan berganti. Kemudian saudara, muncullah pada satu masa di mana Firaun berikutnya adalah orang-orang yang tidak lagi mengenal jasanya Yusuf. Beda saudara. Pemerintahan yang ada sekarang bisa saja saudara, kita berkata hubungan kita baik saudara, tapi yang akan datang belum tentu saudara. Oleh karenanya Paulus bilang, maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ada orang yang sekarang sedang menghadapi kesulitan, tapi ada orang-orang yang saat sekarang aman-aman saja, tapi kemudian di kemudian hari dia menghadapi sebuah kesulitan. Atau ayat 39, kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Apa gerangan ini? Paulus telah menjelaskan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh, melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat, baik yang ada di udara, baik yang ada di atas bumi, baik yang ada di bawah bumi, saudara. Semua datang memerangi kita. Tapi Paulus punya keyakinan bahwa semua itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Bahkan perhatikan ya saudara ya, di dalam ayat ini muncul satu makhluk yang sedang sekarang konon yang orang sedang bahas-bahas sekarang, bahwa nanti kalau ada vaksin itu ya, ternyata itu vaksin itu dalam bentuk cairan yang nanti kalau disuntik kepada kita itu ternyata itu di dalamnya bukan sekedar cairan saudara ya.
tetapi di dalamnya ada entah apa yang sudah terkandung dalam cairan itu ya, sehingga itu dapat terbaca oleh kecanggihan teknologi zaman ini, ya saudara ya, apalagi ke depan, bahwa ternyata kita sudah tercatat sebagai anggota dari antikris karena cairan itu telah masuk ke dalam darah kita. Saudara, di sini dipakai ataupun sesuatu disebut dengan makhluk lain. Saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Makhluk lain ini menunjuk kepada makhluk yang kemudian datang dan berkuasa. Si binatang yang buas itu dalam sebutan lain dia disebut dengan naga, saudara, ya, seekor naga. Dalam sebutan lain dia disebut dengan Kristus palsu, atau juga disebut dengan sebutan lain antikris. Di sini dia disebut dengan makhluk lain. Juga makhluk lain itu pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Katakan amin ya. Nah, oleh karenanya saudara, sekalipun di tengah-tengah kesulitan, yakinlah sungguh bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia begitu mengasihi kita, dan Paulus memberikan jaminan bahwa semua itu, perhatikan baik-baik, semua itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena apa saudara? Tekad yang ada dalam kehidupan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan, diperhitungkan oleh Allah Bapa. Yesus Kristus tidak membiarkan kita. Itu sebabnya dikatakan, jika Allah di pihak kita, jemaat Tuhan. Pertanyaannya, apakah engkau yakin bahwa Allah berpihak kepada engkau hari ini? Haleluya. Apakah Allah berpihak padamu pagi hari ini? Apakah Allah berpihak padamu pagi, siang, dan malam? Apakah Allah berpihak padamu hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, datang lagi pada hari yang Minggu? Apakah Allah berpihak padamu? Haleluya saudara. Saudara tahu kuncinya. Keperpihakan Allah kepada kita hanya akan terjadi kalau kita memahami sebagaimana Yohanes berkata, jika engkau mengasihi aku dan menuruti perintahku, maka apa kata Tuhan Yesus? Bapa, kami akan datang tinggal bersama-sama dengan orang yang mengasihi dan menuruti perintah Tuhan. Oh, haleluya saudara. Dari situlah kita tahu Allah berpihak kepada kita. Tapi saya mau ingatkan kepada kita saudara, jangan kegeeran menganggap Allah berpihak padamu kalau ternyata dalam kehidupanmu engkau adalah orang yang tidak suka menuruti perintah Tuhan. Bagaimana engkau mengkomplain Allah berpihak kepadamu? Siapa yang ada di dalammu kalau engkau tidak melakukan firman-Nya? Siapa yang tinggal dalammu kalau engkau melawan firman-Nya? Sebuah ayat saudara, maaf saya tidak sempat catat ayat itu karena ini baru saja teringat oleh saya. Dia berkata begini, dari tutur katamu engkau mengakui engkau mengasihi, menghormati Tuhanmu, tapi perilakumu, perbuatanmu, engkau menghujat Dia. Nah saudara, bagaimana ini? Nah, sedangkan Yesus berkata, kalau orang yang mengasihi, mengaku dengan mulut mengasihi, dan dia mau menuruti, melakukan firman, nah, kata Tuhan Yesus, kami akan datang tinggal diam bersama-sama dengan orang tersebut. Nah, itu adalah wujud bentuk konkret nyata bahwa Allah berpihak kepada kita. Allah ada di sini dalam kehidupan kita. Allah ada bersama dengan saya karena Dia yang berjanji, Dia mau datang, Dia mau tinggal dengan saya. Kalau saya mengasihi Tuhan, melakukan perintahnya. Pertanyaan saya saudara, pagi, seperti apa engkau mengetahui engkau melakukan perintahnya, engkau menuruti perintahnya? Seperti apa?
Saya bersyukur kepada Tuhan saudara. Salah satu ini contoh ya. Di tengah situasi yang seperti sekarang, puji Tuhan, engkau jemaat Tuhan, haleluya, engkau jemaat Tuhan masih berani melakukan firman, mengembalikan milik Tuhan. Itu bukti Tuhan ada berpihak padamu. Itu Tuhan berpihak padamu. Karena engkau berani melakukan firman, itu bukti. Dan saya berdoa, sekalipun dalam keadaan seperti apapun, saudara, belajarlah sungguh-sungguh untuk melakukan firman ini. Haleluya. Saudara, kalau saya sampaikan ini bukan karena kemudian karena kami sudah kelaparan dan kekurangan, enggak, saudara. Tapi kami mau ingatkan saudara, lakukan itu firman, supaya Allah berpihak padamu, ada Tuhan tinggal dalam hidupmu. Haleluya. Oh, jadi keras begini ya khotbah ya pagi ini ya. Biasanya kalau kita berjemaat bersama-sama ya, tapi saya tidak mau peduli dengan apa perkataan, apakah itu keras atau tidak. Enggak, saya mau sampaikan firman supaya kehidupan kekristenan kita sungguh-sungguh bertumbuh dan tetap bertumbuh dan bertumbuh. Katakan amin yang percaya. Dan engkau tetap menjadi kuat di dalam Tuhan. Maka saudara, firman Allah berkata, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Saudara, bayangkan saudara, kalau kita lebih dari yang menang, saudara, kita juara bertahan. Juara bertahan saudara, yang selamanya tetap menang ya. Sudah pemegang piala, pada waktu perlombaan kita menang lagi dan menang lagi. Karena yang ada pada kita, yang berpihak pada kita, Yesus yang sudah menang, yang telah mengalahkan segala kuasa maut, Dia yang ada dalam kita. Itu sebabnya saudara, kita lebih dari sekedar pemenang. Katakan amin. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, kami bersyukur karena Engkau Allah tidak pernah membiarkan kami. Engkau berjanji bahwa Engkau akan melakukan segala sesuatu untuk memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kami. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Memang kami tidak sedang menghadapi penindasan, memang kami tidak sedang menghadapi kesesakan, memang kami tidak sedang menghadapi penganiayaan, memang kami tidak sedang menghadapi kelaparan, memang kami tidak sedang menghadapi ketelanjangan, memang kami tidak sedang menghadapi bahaya atau pedang, tetapi kami sedang menghadapi satu situasi yang tidak mengenakan Tuhan. Satu situasi yang tidak membuat kami bebas. Bahkan kami mau beribadah bersama-sama pun kami belum memiliki kebebasan itu. Dalam keadaan seperti itu, hamba-Mu berdoa, kuatkan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah dalam kehidupan rohani kami, sekalipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, kami terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik bagi kami. Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau rela membela kami. Terima kasih Tuhan. Engkau membela kami Tuhan. Engkau membela kami, Engkau membela kami di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar bagi kami ya Yesus. Kami naikkan pujian ucapan syukur ini, serta berdoa, memohonkan berkat firman-Mu, memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Gembala akan memimpin kita dalam pujian. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua diberkati. Jadi saudaraku, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, dan Allah yang terlebih dahulu memanggil kita untuk menjadi anaknya. Bernyanyilah, maka kita akan menyanyikan pujian itu. Biasanya ini seneng ya anak-anak remaja, anak-anak semua. Amin, haleluya.
kita segera akhiri ibadah kita. Kita datang berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami dalam sorga, kami naikkan pujian ucapan syukur kepadamu, sebab Engkau sudah menolong dan memberkati kami semua. Kami bersyukur karena Engkau setiap saat tidak pernah membiarkan kami. Adalah hal yang luar biasa. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami mengalami berkat demi berkat. Di tengah keterbatasan kami, Engkau Yehova Jireh selalu menyediakan bagi kami. Amin. Bahkan kami mengalami kelimpahan di tengah-tengah situasi seperti ini. Bahwa Engkau adalah Allah yang sangat dahsyat. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Dari tempat ini Bapa, kami datang berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini terbaring dalam keadaan tubuh yang lemah. Pertama-tama kami mau berdoa buat Ibu Erna Tuhan. Ulurkan tangan-Mu yang maha kuasa, jamah pulihkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama juga kami berdoa buat Ananda Diva. Bapa, di dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu yang maha kuasa, pulihkan dia. Kami juga mau berdoa buat adiknya dari Ibu Lian, yaitu Ibu Nona Tuhan. Kami doakan dia, sempurnakan kesehatannya, sempurnakan kekuatan, pulihkan dia Tuhan, sehingga dalam hidupnya dia memuliakan Engkau. Dan kami berdoa bagi orang-orang tua yang usia lanjut yang ada di jemaah di tempat ini. Kami mau berdoa buat Ibu Sumida, Engkau tolong dia. Kami mau berdoa buat Ibu Yani. Kami mau berdoa buat Bapak dan Ibu Elisa. Kami mau berdoa buat keluarga Pastor Ibu. Kami mau berdoa buat Oma Sires. Kami mau berdoa buat Cilani dan Engkong. Kami mau berdoa buat orang-orang tua kami. Bapa, di dalam nama Yesus, berikan kami kesehatan dan kekuatan. Kami mau berdoa buat keluarga-keluarga, baik mereka yang tinggal dalam komplek perumahan ini, dan juga mereka yang jauh di sana. Ada Amran dan anak-anak Tuhan di Kresek. Ada Weli, Teresia dan anak-anak mereka di Citra Raya. Ada Pak Rubianto, suami istri dan anak-anak mereka di daerah Sepatan. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau jaga lindungi mereka. Dan juga kami yang ada dalam komplek perumahan ini. Tuhan, Engkau penolong bagi kami. Oleh karenanya kami bersyukur, dan pagi hari ini hamba-Mu berdoa serta memohonkan berkat yang datangnya dari Allah Bapa tercurah bagi anak-anak Tuhan. Kasih dan karunia dari Allah, dari Tuhan Yesus Kristus memenuhi kehidupan kami, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan ini. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jangan kau tinggalkan Bethlehem. kasih Tuhan, haleluya. Rajin datang di kebaktian Tuhan, beri damai. Terima kasih Tuhan.
Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.